memiliki hukum itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang ada di alam ini, maka alam ini dilengkapi dengan hukum-hukum yang mengikat. Ada istilahnya apa? Sunnatullah, di mana alam tidak punya hukum, tapi mereka hanya tunduk terhadap hukum yang Allah tetapkan atas mereka, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi terbaik kepada kita sekalian di dalam Quran surat Yasin, ya, ayat 40, di mana disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan tidaklah mungkin pula malam pun mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, dalam ayat ini menunjukkan satu bentuk ketakjuban kita, ya, bahwasannya ayat ini mengandung i'jaz, mengandung mukjizat. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat ini ada kata-kata kullun fi falak. Ya, kullun fi falak, tiap-tiap sesuatu atau masing-masing beredar pada garis edarnya. Maka kita buktikan, ya, kullun fi falak ini adalah kalimat di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata yang memiliki makna yang berbeda-beda. Kullun itu segala sesuatu, tiap-tiap fi berada pada falak garis edarnya. Tapi ternyata dari susunan huruf bilaghatil arabiyahnya saja itu sudah menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum terhadap alam ini dan semua tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, ya, bagaimana kata-kata kullun fi falak. Di situ kalau kita urai, ya teman-teman sekalian, itu ada huruf kaf, huruf lam, huruf fa, huruf ya, fa, kemudian lam dengan kaf lagi. Ya, kalau kita jabarkan kullun fi falak, tiap-tiap sesuatu masing-masing fi falak beredar pada garis edarnya, maka kita bisa mengambil titik pertemuan. Ya, kullun fi falak ada huruf kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Kita tarik garisnya, kaf bertemu dengan kaf. Ya, kaf ini bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan lam, fa ini ketemu dengan fa. Seperti itulah sesungguhnya terjadi di alam yang Allah ciptakan ini, seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji ketika mereka melakukan tawaf. Mereka mengitari Ka'bah melawan arah jarum jam. Seperti itulah seharusnya kita memahami konsep-konsep kehidupan yang ada di antara kita, bahwasannya semua punya takdir, semua punya ajal, semua berjalan menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini perlambang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki hukum yang mengikat terhadap apa yang ada di alam ini. Kullun fi falaki yasbahun. Ya, tiap-tiap sesuatu berada di dalam garis edarnya. Jadi Masya Allah, ya, sebagai kita mengaku orang yang beriman kepada Allah, mengaku kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, kita harus yakin bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di alam ini ya tidaklah terjadi dengan sendirinya. Alam ini ada yang ngatur, ya, kapan matahari terbit dan tenggelam, kapan kemudian bumi tetap berputar, kapan kemudian bulan mendapatkan pembiasan cahaya dari matahari dan lain sebagainya. Semua berdasarkan hukum-hukum yang telah Allah ikat terhadap makhluk-makhluk ciptaannya itu. Ya, sehingga kalau kita lihat dengan kondisi hari ini, ya, banyak manusia mengalami ketakutan, banyak manusia mengalami kekhawatiran. Ya, mereka takut mati, gitu kan? Tapi ketika mereka takut mati, tapi kecintaan mereka terhadap dunia semakin menjadi-jadi. Ya, maka ini yang kita khawatirkan, ya, munculnya wabah virus corona ini malah memunculkan ya banyaknya penyakit-penyakit yang lainnya. Dan ternyata apa yang terjadi di hadapan kita semua, ya, ini adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi oleh Ustadz Ade Alfian membacakan Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibah. Setiap bencana yang menimpa fil ardi, di bumi,
wala fi anfusikum, tidak pula setiap bencana yang menimpa dirimu sendiri, illa kecuali fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ternyata kesemuanya itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya bahkan sebelum kami mewujudkan kejadian itu. Kita kan manusia tahunya itu setelah kejadian, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang sudah terjadi, perkara-perkara yang akan terjadi, dan termasuk juga perkara-perkara ya yang sedang terjadi hari ini. Jadi Masya Allah, semua berdasarkan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ya inna dzalika 'ala Allah yasir, sungguh yang demikian itu amat sangat mudah ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun kejadian-kejadian yang menimpa kita ya kecuali di situ telah Allah tuliskan takdir-takdir kita. Ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah ya, kita mendapatkan ada orang-orang yang mengatakan bahwa wabah ini muncul karena bagian daripada Allah mengazab, gitu ya. Kita termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat yang terakhir. Kenapa disebut dengan umat yang terakhir? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengutus Nabi dan Rasul lagi semenjak Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka tidak ada azab untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada azab untuk umat Nabi ini. Tidak ada azab untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nih? Bagian daripada doa sang Nabi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saking sayangnya, saking cintanya beliau kepada umatnya, tidak rela kalau kita sampai masuk neraka. Ya, maka Rasulullah memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar azab untuk umatku ditangguhkan sampai hari kiamat. Ya, kenapa kau minta ditangguhkan sampai hari kiamat? Ya, agar setiap orang yang barangkali ada di antara kita, antum yang tahu sendiri perbuatan antum sendiri, ada yang masih berkubang dengan kemaksiatan, ada yang masih berkubang dengan perbuatan dosa, ada kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi inginkan di hadapan Allah, ya, tidak ada azab untuk umat Nabi, azab itu ditangguhkan sampai hari kiamat. Nah, sehingga apa? Ini murni musibah. Ya, fenomena ini murni ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun memang ada di dalam beberapa literatur hadis ya disebutkan bahwasannya kadangkala sebagian penyakit itu kemudian muncul itu akibat kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW beliau sampaikan dalam satu hadis, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu." Kerusakan yang dahsyat tidak akan menimpa satu kaum hatta yul'inu biha, sampai si kaum itu melakukan perbuatan yang mendatangkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, illa fasyafihimut ta'un wal auja'. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu akan menimpakan kepada mereka segala bentuk wabah, segala bentuk ragam penyakit, allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw, yang penyakit ini tidak pernah menimpa oleh orang-orang sebelum mereka. Di masa Rasulullah, di masa para sahabat, banyak wabah penyakit. Tapi wabah penyakit yang kita rasakan ini, itu berbeda dengan wabah yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat di masa lalu. Bayangkan, virus yang kita takuti, yang kita khawatirkan menjangkiti setiap badan-badan manusia, sekalipun kita khawatir terhadap si virus ini ternyata punya kelemahan. Ya, dia tidak bisa terbang dari satu titik ke titik yang lain kecuali banyak menular akibat adanya kontak fisik itu. Ya, maka lewat kontak fisik, lewat kerumunan orang yang tidak menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain, yang ini kemudian bisa menjadi celah menyebarnya virus corona ya antara orang satu dengan orang yang lain. Karenanya menjadi wajar tiba-tiba ulama kita kemudian mengeluarkan fatwa. Mungkin ulama-ulama tidak hanya di negeri kita, bahkan ulama-ulama di dunia yang lain, ya di negara yang lain, bahkan pemerintahan pun juga kemudian mengeluarkan regulasi kebijakan
ya untuk mengatur masyarakatnya agar terhindar daripada bentuk mafsadat itu. Maka kita akan menemukan hukum-hukum fikih yang terkait dengan adanya fenomena wabah corona ini, seperti penundaan sholat Jumat berjamaah, kemudian sholat berjamaah di masjid sudah sementara tidak dilakukan lagi, dan lain sebagainya. Yang insya Allah nanti antum bisa tanyakan, ya berdasarkan mungkin pengalaman di masing-masing daerah tempat antum tinggal. Ya sementara kami di Jakarta mengalami kondisi, anggaplah Jakarta ini paling banyak terpapar virus coronanya. Ada zona merah nih di tempat kami. Tapi mungkin di tempat antum itu masih dalam keadaan zona hijau. Tidak ada terdengar laporan terpapar ya warganya dengan virus corona ini. Apakah kemudian dia tetap boleh melaksanakan sholat Jumat? Apakah dia tetap boleh meramaikan masjid-masjid? Apakah kemudian dia tetap boleh berkerumun? Nah, ini nanti mungkin bisa ditanyakan ya di dalam kaitannya dengan hukum fikih terkait dengan wabah corona ini, yang mudah-mudahan ya dengan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan antum itu menjadi ilmu bagi mereka yang mendengarkan dan menjadi juga keterangan yang cukup jelas, sehingga kita tidak lagi memperdebatkan tentang masalah hukum. Kalau sholat Jumat 3 kali enggak sholat Jumat dihukumi sebagai orang fasik. Wah, saya takut ini, kita paksa saja pengurus masjid untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah karena tidak ingin kami disebut orang yang fasik. Apakah harus seperti itu? Ya, termasuk juga barangkali hal-hal yang lain ya, yang masih banyak terdengar beberapa daerah yang menolak kedatangan jenazah yang meninggal dunia yang notabene terpapar virus corona ini. Bagaimana hukumnya menolak jenazah yang tidak mau dikuburkan di tempat mereka? Ya, ini banyak sekali yang bisa kita gali daripada fenomena-fenomena di sekitar kita. Mari kita sama-sama hubungkan dengan bagaimana petunjuk para ulama ketika ulama memberikan arahan terkait dengan masalah kondisi ya yang kita rasakan ini ya, berkaitan dengan kehidupan beragama kita, terkait dengan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang barangkali Bang Andri sebagai MC kita, pembawa acara kita pada hari ini, kalau ada pertanyaan yang terkait dengan hukum fikih terkait dengan wabah COVID-19, saya menginginkan ada tanya jawab saja ya, supaya ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan sebagai pembuka. Saya akan serahkan kepada Bang Andri. Terima kasih. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan yang singkat sementara ini. Jadi teman-teman, seperti yang sudah teman-teman dengar dari Ustaz barusan, apakah mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang lebih relevan dengan situasi COVID ini gitu ya. Tadi ada yang angkat tangan kalau nggak salah, siapa tadi? Bang Ferdi, Arhab. Ada yang mau bertanya dulu? Tadi Bang Idol itu angkat tangan tadi, Bang Idol. Ada mau ditanya, Oh, Bang? ya. Mana? Bang Idol mana nih? Namanya Ferdi Arhab kan? Ya, Ferdi Harap itu Bang Idol. Iya, makanya. Tadi dia udah angkat tangan tuh, makanya. Bang Idol, kok Angkat suaranya tangan. tiba-tiba? Angkat tangan ada yang nodong kali nggak? Angkat tangan. Baik, mungkin dari Bu Yade dulu nanya kali lah, barangkali. Ini ada nih, pertanyaan dari dia. Saya mau nanya, Ustadz, soal penguburan karena COVID, sebenarnya itu bagaimana? Kan harus sesuai dengan prosedur kesehatan. Nah, ini jadi penguburan karena COVID ini kan ada orang yang harus dibungkus, pakai peti mati, bahkan mungkin nggak tahu deh apakah dimandikan dengan baik, kita nggak tahu juga. Tapi kira-kira bagaimana Ustaz jawabannya? Silakan Ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah. Kata Nabi apa? Percepatlah pengurusan jenazah. Ya, maka yang kita pahami bagaimana mengurusi jenazah ini berkaitan dengan fardu kifayah kita.
di mana seorang muslim punya hak. Di antara hak sesama muslim adalah ketika saudara kita muslim meninggal dunia, maka diberikan hak untuk diurusi jenazahnya dengan cara dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di komplek pemakaman khusus kaum muslimin. Ya, fa in taku salihah fa khairun la'allah tuqaddimunaha alaih. Karena ketika kita mempercepat pengurusan jenazah itu, ya seandainya dia adalah orang yang baik, ya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, dengan mempercepat pengurusan sampai penguburannya, kita ini justru mempertemukan si jenazah itu dengan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in takun ghairu dzalik. Tapi ketika kita tidak mengurusi jenazah itu dengan segera memberikan hak-haknya, fasyarun tad'unahu an riqabikum. Itu hanya akan memikul keburukan-keburukan yang ada di pundak-pundak setiap kita. Ya, karenanya kita wajib untuk memberikan hak kepada jenazah muslim ini agar apa? Agar dia bisa diurusi sebagaimana jenazah kaum muslimin. Cuma jadi masalah adalah bagaimana kalau jenazahnya dalam kondisi yang tidak biasa, terpapar penyakit, kena wabah, ada virus corona, ada COVID-19 dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengurusinya? Nah, dalam kondisi yang semacam ini, yakinlah kita ketika si mayit, ya, ada syarat ya, kita sudah mengetahui betul bahwa si mayit ini memang wafatnya dalam keadaan terpapar virus corona, maka penanganannya pun juga harus oleh orang-orang yang ahli dengan memakai protokol yang ketat, dengan SOP yang cukup luar biasa. Hanya orang-orang yang profesional saja yang dipersiapkan ya untuk dilengkapi dengan alat-alat tertentu agar apa? Tidak memudaratkan orang yang hidup. Ya, misalnya kalau dimandikan agak sulit, yang disebut dengan al-masyaqqah. Ya, ini yang disebut dengan al-masyaqqah, kesulitan. Ya, Islam ini kan Masya Allah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia banyak kelemahan. Tatkala seorang di dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban dia terhalang karena adanya udzur, maka dia akan mengalami kondisi yang namanya al-masyaqqah. Ada kesulitan, maka dengan adanya kesulitan ada kemudahan, ada rukhsah, ada keringanan. Ada kondisi yang kedua ad-darurah. Ad-darurah ini keadaan yang kalau kita tidak mengambil tindakan, nyawa kita atau nyawa orang lain bisa melayang. Maka di situ ada al-ma'fu, ada bentuk pemaafan. Yang haram, yang dilarang jadi boleh. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana orang yang bekerja menjadi tenaga medis yang mengurusi jenazah-jenazah yang tidak biasa ini, ya kita harus yakin bahwa mereka adalah seorang yang profesional, seorang yang ahli di bidangnya, yang mereka kemudian disertai dengan protokol yang cukup ketat, ya, dengan SOP yang profesional, ya, untuk memperlakukan jenazah yang tidak biasa ini. Tapi ketika mereka ingin memandikan, mengalami kekhawatiran adanya sentuhan fisik dan lain sebagainya, maka cukup ditayamumkan saja. Ya. Nah, bagaimana kalau tayamum, bukankah itu juga termasuk kontak fisik juga? Ya, dalam kondisi al-masyaqqah tadi, ya, maka bisa saja si jenazah ini dimasukkan ke dalam kantong jenazah tanpa dikafani, tapi kantong jenazah ini menjadi pengganti sebagai kain kafannya. Kenapa? Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberikan hak sebagaimana jenazah muslim ini. Ya, ditayamumkan, walaupun yang ditayamumkan adalah kantong-kantong jenazah itu, ya, kemudian disolatkan. Yang menyolatkan pun juga tidak harus beramai-ramai. Satu orang menyolatkan jenazah, maka kefarduan kifayah antar kita dengan secara otomatis itu gugur. Ya, dan ketika bagaimana menguburkannya, ya, supaya menghindarkan adanya mafsadat, boleh saja si jenazah ini dimasukkan ke kantong-kantong jenazah, kemudian dibungkus dengan plastik atau dimasukkan ke dalam peti. Jadi ketika peti ini dimasukkan jenazah, kondisi jenazah itu sudah dalam keadaan miring, ya, miring dengan lambung kanannya dengan wajah menghadap kepada kiblat. Nah, sehingga peti yang didesain sedemikian rupa ketika ingin dikuburkan, maka tidak perlu lagi dibuka lagi. Ya, kalau kita kan ada kebiasaan membuka
tali pocong jenazah itu. Sebenarnya kan membuka tali pocong jenazah itu adalah untuk memudahkan proses pembusukan. Karena si mayit itu ketika seorang meninggal dunia, beberapa waktu gas yang ada di dalam jasad seseorang ini akan memaksa keluar, maka terjadi penggelembungan. Ya, perut yang sudah hidup saja udah kelihatan besar, apalagi nanti meninggal dunia. Ya semakin besar, ya. Maka untuk proses pembusukan itu perlu dibuka tali pengikat kafannya itu. Ya, tapi kalau tidak bisa dilakukan, ya sudah dalam kondisi uzur tadi. Ya. Nah, bagaimana Ustadz kalau kita menyelenggarakan pengurusan jenazah, tapi ternyata tidak sempurna? Nah, ini yang saya harus sampaikan begini. Ya, ada kaidah fikih. Salah satunya kaidah fikih ini ada di kitabnya ulama-ulama Syafi'i menyebutkan apa? Hurmatul hayyi a'zam min hurmatil mayyit. Kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan, lebih diagungkan daripada kehormatan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ketika kita sulit mengurusi jenazah yang tidak biasa, yang terpapar dengan virus corona ini, kemudian memungkinkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sempurna. Ya, misalnya tadi kafan hanya cukup dengan kantong jenazah, dimandikan cukup dengan tayamum saja, yang menyolatkan sambil jaga jarak, hanya satu orang saja yang menyolatkan, yang menguburkan hanya beberapa orang yang hadir. Maka ini penting. Semata-mata untuk apa? Untuk menjaga keberlangsungan orang yang masih hidup. Karena kehormatan orang yang hidup itu lebih diutamakan ketimbang orang sudah meninggal dunia. Ya, karenanya kita sering saksikan orang yang suka membawa mengiring-iringi jenazah yang dibawa oleh mobil pengantar jenazah, itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan protokol yang benar. Ya, dia melanggar ketentuan kehormatan orang yang masih hidup. Orang kalau nggak mau minggir itu dibully, ya diteriakin gitu kan. Kalau nggak mau minggir dipukul kepalanya itu, helmnya itu dengan apa? Dengan bendera kuning yang dipasang di batang-batang bambu itu. Akhirnya apa? Ribut. Ya, mereka menutup jalan karena tidak diajari bagaimana layaknya seorang forader begitu, tiba-tiba main potong jalan saja. Ini berapa banyak orang-orang yang celaka karena mereka mengantarkan jenazah, mengamalkan hadis asri'u bil janazah. Rasulullah kan suruh percepat pengurusan jenazah. Maka mereka melakukan apa? Ya cepat-cepat untuk nguburin, tapi mereka lupa bahwa di jalanan itu bukan milik mereka saja. Ya, banyak orang-orang yang masih hidup yang harus dipelihara, dijaga kehormatan keberlangsungan hidupnya. Hurmatul hayyi a'zam min hurmatil mayyit. Ya, kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan daripada kehormatan orang yang sudah meninggal dunia. Karenanya ya nolak-nolak juga ketika kita tahu ada jaminan daripada pemerintah kita bahwa ini dilakukan, diselenggarakan dengan protap yang ketat, yang dengan SOP yang cukup luar biasa, maka kita harus yakin kalau itu sudah dilakukan dan itu cukup aman, ya sudah, jangan ada lagi ada penolakan untuk bisa dikuburkan. Nah, kita khawatir ketika terjadi penolakan padahal yang seorang muslim dia meninggal dunia dalam kondisi kena wabah, kemudian dia meninggal dunia, ini Nabi sampaikan apa? Ya minasyuhada, ini bagian daripada orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid fid dunia, ya, yang mendapatkan persaksian, ya, orang hidup-hidup betapa menderitanya dia sebelum meninggalnya harus mengalami kondisi sakit. Orang menyaksikan, ya, dan bahkan ya orang yang mati dalam keadaan kena wabah ini dia seorang muslim, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mati meninggal dunia dalam kondisi terkena wabah ini, ya, dia dihukumi syahid fil akhirah, ya, dia mendapatkan syahid fil akhirah. Jadi masya Allah, ya, ini yang harus kita pahami bahwasannya jenazah itu adalah saudara kita, jangan sampai kemudian terjadi penolakan untuk dikuburkan. Ya, sekalipun penanganannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sempurna, ya, karena ya kita mengalami al-masyaqqah, tidak mungkin kita mengorbankan nyawa kita berikutnya untuk mengurusi jenazah yang terpapar virus corona ini. Maka penting dengan menggunakan SOP yang ketat itulah menjadi jaminan kita tetap bisa
ya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan haknya seorang muslim ketika dia meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang bertanya puas dengan jawabannya, insyaallah. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lanjutan terkait dengan hal itu, Ustaz. Dari orang yang sama, Kak Dia. Sambungannya yang dikuburkan, kita cukup dengan sholat gaib atau apakah ada amalan lain yang mesti dilakukan, misalnya begitu. Dan juga tadi ini mungkin sudah harus jawab secara sekilas, tadi soal syahid. Ada yang bilang bahwa muslim yang wafat karena wabah adalah syahid. Seperti apa penjelasannya? Jadi kira-kira pertanyaan itu tadi masih nyambung. Nanti ada satu pertanyaan dari Bang Icang, tapi saya kira nanti itu topiknya agak sedikit berbeda dengan jawaban yang barusan. Bang Ican nanti bisa langsung bertanya langsung ke Ustadz, tapi sekarang mungkin Ustadz bisa menjawab dulu, kalau orang ini sudah tadi dikuburkan dengan protokol COVID, apakah kita keluarganya misalnya cukup hanya dengan sholat gaib, atau ada mungkin amalan yang lain, dan kaitannya dengan meninggal karena wabah ini masih syahid. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Demikian Ustadz. Ya, bicara tentang sholat gaib, bukan berarti kita sholat pindah ke alam gaib, gitu ya. Yang disebut dengan sholat gaib ini sholat istilahnya ya. Artinya mayit itu sudah dikuburkan. Ya, mayit itu tidak ada di hadapan orang yang sholat. Misalnya antum tinggal di Jakarta, kawan kita wafat di Medan, tidaklah mungkin kita mengejar pesawat untuk bisa ikut berbelasungkawa untuk menyolatkan, menguburkan karena waktu yang tidak bisa diprediksi. Maka bisa saja ya orang itu sebagai bentuk kecintaannya kepada kerabat, kecintaannya kepada saudara, kepada kawan, dia ikut menyolatkan tapi dengan cara salat gaib. Walaupun dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Misalnya kalau jenazah itu sudah dikuburkan, apakah boleh kita sholat gaib? Ya, yang memakruhkan adalah Al-Imam Malik rahimahullah. Ya, Imam Malik itu memakruhkan jenazah yang sudah dikuburkan, sudah disolatkan sebelumnya, maka tidak ada lagi kefarduan untuk ikut menyolatkan secara gaib. Ya, tapi pendapat jumhurul ulama daripada kalangan Al-Hanafiyah, ya ulama-ulama Asy-Syafi'iyah dan ulama-ulama Al-Hanabilah justru membolehkan. Cuma jadi masalah yang membolehkan ini akan terjadi dua pendapat tentang masalah waktunya. Ada yang mengatakan cukup diukur bahwa jenazah itu akan rusak. Ya kalau sudah kira-kira rusak, ya sudah, maka kebolehan untuk menyolati secara gaib ketika sudah dikuburkan, ya sudah nggak perlu lagi. Ya ada juga di antara pendapat ulama Syafi'iyah yang justru membatasi hanya 3 hari saja, gitu ya, 3 hari saja. Sementara ada pendapat yang lain daripada kalangan Syafi'i yang boleh kapan saja. Ya yang menyebutkan boleh kapan saja, sekalipun jenazah itu sudah lama dan bahkan sudah dikuburkan, adalah mengambil asar daripada sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya bahwasannya Abu Hurairah pernah menyolati jenazah Sayyidah Aisyah ya di makam kuburan yang di situ tertanam jasadnya Sayyidah Aisyah. Ya beliau menyolatkan dan pada waktu itu hadir pula Abdullah ibn Umar yang terkenal Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, maka dengan adanya asar itu pula ya kemudian Umar bin Abdul Aziz ya khalifah yang kemudian muncul ya yang cukup jauh, itu pun juga kemudian mendatangi makamnya Sayyidah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ya untuk bisa menyolatkannya. Kenapa? Karena beliau mendapatkan contoh asar daripada sahabat Rasulullah Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibn Umar yang pada waktu itu hadir, ya melihat bagaimana Abu Hurairah menyolati jenazah seorang yang telah meninggal dunia. Termasuk contoh ini pun juga datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau diberitakan di dalam beberapa riwayat, itu kalau setiap hari Sabtu itu beliau suka berkunjung ke Masjid Quba. Ya, di Masjid Quba itu ada merbot lah kira-kira, tukang bersih-bersih masjid. Suatu ketika ternyata si merbot ini disebutkan di dalam hadis itu entah
merbotnya laki atau entah perempuan, ya, matan aslinya demikian, itu ternyata nggak tampak dia. Ditanyalah sama orang-orang, kemana itu si fulana, ya, kemudian dilaporkan di hadapan Rasulullah bahwasannya orang itu qad mata ya Rasulullah, bahwasannya orang yang engkau cari-cari itu telah meninggal dunia. Wah, Nabi kemudian nanya balik, kenapa kalian tidak mengabarkan aku kalau dia telah meninggal dunia? Ya, kalau gitu tunjukkan aku di mana kuburnya, ya. Akhirnya Nabi diarahkan menuju kuburan si marbot ini, yang marbot ini telah meninggal dunia dan sudah dikuburkan jasadnya. Dan ketika di hadapannya ada kuburan si mayit ini, Rasulullah Muhammad SAW menyolatkan jenazah seorang marbot yang meninggal dunia yang pada waktu itu telah dikuburkan jasadnya. Maka menjadi dasar, ya boleh saja kita ghaib, ya silakan saja. Bagi mereka yang sedikit terhalang, tidak bisa menghadiri, ya, prosesi menyolatkan jenazah, prosesi untuk menguburkan jenazah ini, ya ada hukum yang lain, kita boleh menyolatkan secara gaib. Itu kira-kira, ya, terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau lama sudah dikubur, itu ada batasan 3 hari, ada mengatakan kapan saja. Yang kapan saja inilah yang banyak dipakai oleh mazhabnya ulama-ulama Syafi'iyah. Itu kira-kira. Nah, kemudian selanjutnya, Bang Andre kalau saya tidak lupa, tentang kedudukan orang yang meninggal dunia karena wabah gitu ya. Ya, Apakah dia termasuk termasuk orang yang mati syahid. Ini ada fenomena begini. Ada orang yang suka menuduh. Hari ini loh, saya lihat juga rekaman itu. Yang kena virus corona hanyalah orang-orang kafir, gitu kan? Adapun orang muslim yang kena virus corona, mereka adalah yang dipastikan yang suka bermaksiat. Katanya begitu ya. Sampai akhirnya meninggal dunia. Ya. Coba kita lihat di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Kematian karena wabah, ya, adalah syahadah, bentuk persaksian yang menghantarkan kepada surga bagi tiap-tiap muslim yang meninggal karena kematian wabah itu. Satu ya. Jadi orang muslim, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian wafatnya mengalami kondisi kena wabah, dia matinya mati syahid. Ya. Nah, ini yang juga memperjelas dalam hadis yang lain disebutkan, ya, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada khamsah. Asy-syuhada'u khamsatun. Ya, syuhada itu ada 5 macam. Yang pertama al-mat'un, orang yang mati kena penyakit ta'un. Kiasnya apa? Ta'un itu penyakit yang mewabah juga. Ya, itu sepanjang daerah Palestina, Damaskus, Suriah. Ya, itu sudah mewabah penyakit ta'un itu. Dan ada sahabat yang meninggal dunia karena penyakit ta'un itu. Ya, kemudian wal mabtun, orang yang mati karena penyakit perut. Ya, wal ghariq, orang yang mati tenggelam. Wasahibul hadmi, ya, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, ada longsor, ya, gempa bumi dan lain sebagainya. Wasyahidu fi sabilillah, dan syuhada yang terakhir adalah mereka yang mati syahid di jalan Allah membela agama Allah. Nah, jadi orang yang kena wabah, ya itu tidak selalu berhubungan bahwa orang ini dia bermaksiat. Tidak demikian. Wong Rasulullah saja, beliau ngalamin sakit juga. Ya, bahkan sakitnya beliau semisal dengan 10 orang laki-laki dewasa mengalami demam. Ya, kalau demam yang dialami Rasulullah itu pindah ke badan kita, mati kita, nggak kuat. Ya, kenapa? Karena 10 orang dewasa demam itu tumplek di badannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sakit ini ternyata rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Nabi apa? Ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Kalau dikasih nikmat dia bersyukur ada pahala, dikasih musibah dia bersabar ada pahalanya. Ditambah apa lagi? Mayusibul muslim, tidaklah musibah menimpa seorang muslim min nasobin wala wasrobin wala hambin wala huznin
wala adza wala ghammin. Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik itu rasa capek, rasa sakit, bingung, sedih, orang ngebuli-buli, orang ngerundung-rundung, ada gangguan tetangga gitu kan, kemudian ngalamin resah yang mendalam, dia galau, hatta asyaukah, sampai kemudian ada duri, yushakuha, yang menancap kepada badannya, illa, kesemuanya itu sebagai apa? Kafarallahu biha min khotoyahu. Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjadikan kesemuanya sebagai apa? Penggugur dosa-dosa di hadapan Allah. Ya, nah, jadi jangan sekate-kate juga mulut kita tuh. Ya, karena tidak ada azab untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati syahid insyaallah. Ya. Gitu barangkali Bang Andri, ada pertanyaan lain dipersilakan. Ustaz. Ya, jadi mudah-mudahan sudah terjawab bagi kawan-kawan tadi terkait dengan penyelenggaraan Maid untuk orang yang terkena COVID dan juga bagaimana kaitannya dengan hukum mati syahid, ya, tadi sudah disampaikan. Berikutnya pertanyaan ini saya mendahulukan pertanyaan sesuai urutan dan saya lihat kaitannya satu dengan lain. Mungkin Bang Irsan, Bang Icang bisa unmute untuk langsung bertanya karena pertanyaan Bang Irsan relatif perlu penjelasan lebih jauh tentang pertanyaannya Bang Icang. Assalamualaikum Bu ya. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada disampaikan bahwa perbedaan ada azab sama apa tadi itu? Perbedaan musibah ya yang diterima oleh zaman Rasul itu pada kaitan dengan zaman ini gimana Ustadz itu Ustadz? Katanya ada yang bilang kan zamannya azab tuh Ustadz yang COVID itu. Ya. Jadi bisa sampai keterangan Ustadz. Jadi antum bisa lihat kisah-kisah itu dalam Al-Qur'an ya. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi. Di antaranya 320 yang menjadi rasul. Dan rata-rata tiap-tiap rasul yang menyampaikan risalah ilahiyah itu selalu mendapatkan perlawanan. Dan ketika ada kaum yang diajak beriman tidak mau beriman dia di hadapan Allah, yang terjadi apa? Allah azab tempat itu. Ya, maka azab itu berlaku ya bentuknya adalah diberikan oleh Allah lokal saja. Ketika satu kaum ya tidaklah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah telah mengutus utusannya untuk mendakwahi mereka. Ya. Jadi ini di masa lalu nih. Ya, bagaimana umatnya Nabi Nuh, bagaimana umatnya Nabi Salih, ya bagaimana umatnya Nabi Lut, ya banyak sekali yang mengalami azab daripada Allah Subhanahu wa taala, bentuknya adalah lokal saja. Ya, tapi ketika antum menghubungkan dengan bagaimana umat Rasulullah tidak menginginkan ya umat beliau semenjak beliau masih hidup pada waktu itu. Ya, barangkali antum pernah baca sejarah ya sirah nabawiyah ketika Nabi berdakwah ke daerah Taif. Ya, berharap nanti banyak orang yang beriman ngikutin ajakan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Ya ketika beliau mendakwahi penduduk Taif, ya beliau kemudian mengajak mereka beriman, bukannya disambut malah disambit batu, dilempari kotoran, ya bahkan disangka orang gila. Kenapa? Karena kotoran itu dilemparkan ke badan Rasulullah, ya disakiti dan bahkan Nabi diancam mau dibunuh. Siapa yang tidak tahan? Malaikat Jibril tidak tahan melihat penderitaan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan beliau menawarkan, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau engkau inginkan, aku minta izin pada Allah Subhanahu wa taala, akan aku balikan bumi Taif ini. Ya, akan aku balikan bumi Taif ini sehingga penduduk Taif ini mati tertimpa batu-batu runtuhan itu. Apa kemudian Rasulullah mengatakan, oh iya, timpakan saja azab kepada mereka? Tidak. Nabi tersenyum, ya, mengarahkan pandangannya kepada malaikat itu dengan mengatakan, mereka tidak tahu bahwasannya apa yang kusampaikan adalah sebuah kebenaran. Artinya apa? Umat Rasulullah ini punya ciri yang khas. Ya, ada keistimewaan, ada keutamaan.
Salah satu bentuk utamanya apa? Doanya Rasul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa azab untuk umat Rasulullah semenjak beliau masih hidup sampai beliau wafat hatal an, sampai dengan hari ini. Ya ditangguhkan sampai hari kiamat. Kenapa? Entar azabnya nanti umat yang durhaka, ya umat Rasulullah yang membangkang nanti akan merasakan bagaimana besarnya kejadian-kejadian kiamat al-kubro itu. Ya, berarti kan kalau kiamat al-kubro, semua azab yang pernah Allah timpakan kepada umat-umat sebelum kita, sebelum umat Rasulullah, itu tumplek-blok kejadian pada hari itu. Siapa yang merasakan? Mereka yang tidak mau beriman. Mereka yang suka membunuh, mereka yang suka menghalalkan khamar, mereka suka menghalalkan perzinaan. Ya, mereka tinggal adalah manusia-manusia durjana itu. Ya. Nah, di satu sisi hikmahnya apa? Rasulullah menginginkan kita kalau ada orang yang bermaksiat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hari ini dihubungkan bahwa ini azab, ini jadi masalah. Ya, seluruh negara-negara yang ada di atas muka bumi yang Allah ciptakan mengalami ketakutan yang sama dengan kita. Ya. Jadi ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan bicara azab, tapi bagian daripada bentuk musibah saja. Nah, ini diuji oleh Allah. Ya, tentang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada orang-orang yang memaknai tawakal itu ya cukup berbeda-beda. Ada mengatakan takut aja kepada Allah, jangan takut sama virus corona. Ya, ini satu ungkapan ini kan perlu dibedah dalam, bedah dengan rinci bahwa kalimat itu bisa berbahaya juga. Ya, kalau kita pahami dan separuh-separuh memahaminya. Ya. Nah, ini nantilah kalau ada yang nanya baru saya jelasin tuh masalah ungkapan itu. Karena ungkapan itu pun masih dipegang hari ini gitu ya. Nah, jadi Masya Allah wabah-wabah ini kemudian muncul, sebagian orang kemudian menanggapi dengan persepsinya masing-masing, tapi kita kembali kepada beberapa keterangan-keterangan bahwasannya ya wabah ini menimpa umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu kan umat akhir zaman ini. Baik yang beriman maupun yang kafir itu. Ya kenapa? Karena tidak lagi diutus lagi Nabi setelah beliau wafat. Tidak ada lagi risalah ilahiyah lagi. Ya kita ini umat-umat akhir zaman. Ya yang akan merasakan apa? Mereka yang durjana merasakan azab yang ditangguhkan nanti ketemu hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita ya tidak merasakan kiamat al-kubro itu. Ya, nah jadi ini kaitannya adalah musibah saja. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Ya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Bang Icang ya. Baik. Berikut pertanyaannya Ustaz, ada dari Bang Abdi Aulia di Medan ini Bang, Ustaz. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang tetap memaksa untuk beribadah ke masjid? Dalam hal ini sholat berjamaah, sholat Jumat, ataupun tetap menghadiri pengajian misalnya Ustaz, dengan alasan agar tidak menjadi orang yang fasik. Padahal ulama sudah mengimbau untuk tidak melakukan hal tersebut untuk sementara waktu karena ada wabah ini. Dan ulama juga sudah menjelaskan berikut dengan dalil-dalil dan contoh keadaan yang pernah terjadi di masa lalu. Pertanyaan ini sekaligus saya tambahkan dengan pertanyaan dari Kak Nelly yang ada kaitannya pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika dalam kondisi ini kita tetap memilih sholat di masjid, misalnya nanti kaitannya dengan sholat Jumat ataupun nanti tarawih. Nah ini jadi kalau tadi Bang Abdi bertanya kaitannya dengan sholat rutin, pengajian, Kak Nelly menambahkan nanti kaitannya dengan bulan Ramadan, kita sebentar lagi masuk Ramadan, sholat tarawih, kalau misalnya safnya dijarangkan misalnya, nah, ini kan katanya jaga jarak, apakah masih boleh atau bagaimana sebetulnya kita harus menyikapinya kaitannya dengan Ramadan yang akan datang, Ustaz. Ya. Itu dulu pertanyaannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah ini maknanya salat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan pula aktivitas ya di luar salat. Ya seperti berdagang, berbisnis, bahkan juga kalau ada orang melangsungkan akad pernikahan saja jadi haram
ketika dilaksanakannya sholat Jumat. Nggak boleh, ya. Apalagi mereka yang telah memenuhi persyaratan bahwa mereka wajib sholat Jumat. Dia Muslim, dia laki-laki, sudah sudah balik mukallaf, ya. Kemudian dia dalam keadaan sehat, dia dalam keadaan mukim, yang menetap di satu wilayah itu. Nah, sehingga jumhur ulama mengatakan bahwa sholat Jumat ini hukumnya ya fardhu ain, ya hukumnya wajib, gitu ya. Tapi ternyata yang wajib itu ketika seorang terhalang dari melakukan sebuah kewajiban karena adanya uzur syar'i, maka yang wajib bisa saja berubah karena keadaan uzur syar'i tadi. Inilah hebatnya tuh, ya Islam itu. Ada rukhsah di dalamnya tuh, ya. Apa bentuk rukhsahnya yang seperti kita sekarang rasakan? Ya hari ini, bagaimana ulama ya ketika mengeluarkan fatwa tentang penundaan adanya sholat Jumat, itu kan nggak sekedar keluar dengan hawa nafsu saja. Ya fatwa ini kan fatwa ulama menjadi dalil untuk orang awam kayak kita. Ya, diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana ya Ustadz, kalau seandainya saya nggak sholat Jumat 3 kali, man tarokal Jum'ah salah marrat, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali, ya taballahu ala qalbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya, mengunci mati hatinya. Tapi jangan lupa di dalam hadis itu ada syarat, ya. Siapa sih yang disebut dengan fasik ketika dia meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut? Man tarokal Jum'ah salasa marrat tahawunan biha. Ya, barang siapa yang dia tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali, ya, dengan bagaimana? Karena meremehkan sholat Jumat itu. Ayolah bang, kita sholat Jumat, nanti mancing ikan dulu lah, tanggung ini. Ya, bang, mari kita sholat Jumat, tanggung ini, kita ke mall aja. Ini kan meremehkan. Maka orang-orang yang meremehkan pelaksanaan sholat Jumat ini, ya, inilah yang kalau dia sampai melakukan 3 kali, dia disebut orang yang fasik, orang yang dia tahu kebenaran, tahu kewajiban, tapi tidak melaksanakannya. Nah, sehingga orang-orang yang hari ini merasakan adanya uzur syar'i, kemudian muncul fatwa ulama untuk menunda pelaksanaan sholat berjamaah. Ini kan bagian daripada bentuk solusi bagi mereka yang kebingungan, orang-orang awam ini. Ya, mereka tahu sholat Jumat itu wajib, tapi kondisinya adalah kita khawatir masuk masjid, kita nggak punya jaminan keamanan. Ya, kalau kita barangkali punya alat, ya punya kacamata yang bisa mendeteksi mana orang yang kena penyakit ada coronanya dengan yang tidak, dengan ciri-ciri tertentu kita pakai itu kacamata, masuk satu orang warnanya merah, satu orang masuk warnanya hijau, yang merah dipisahkan, yang hijau dipisahkan, mungkin nggak ada masalah. Tapi hari ini ya virus itu tidak bisa diindrakan dengan penginderaan kita kecuali dengan alat bantu itu. Ya karenanya kita nggak punya cukup ilmu untuk mendeteksi adanya virus itu. Nah, sehingga karena ini sering banyak terjadi karena penularan lewat kontak fisik, ya yang jadi masalah adalah kerumunannya dihukumi oleh pemerintah dan para ulama kita. Dan kerumunan itu bisa saja terjadi ketika terjadi pelaksanaan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat yang dilakukan di beberapa masjid tidak bisa menjamin orang yang sholat Jumat itu tidak selalu penduduk aslinya. Ya, ya buktinya mana? Iya, ketika penduduk aslinya pada kerja di luar tempat mereka, yang datang tuh bukan penduduk aslinya. Ya, termasuk pelaksanaan sholat Jumat di perkantoran di Jakarta, Masya Allah. Dari mana-mana datang. Dari mana-mana kumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, sehingga dikhawatirkan terjadi kontak fisik. Anggap misalnya Bang Andri sehat. Ya, olahraga rutin, makannya teratur. Ya, kemudian imunnya kuat. Ya, sehingga kalaupun ada virus corona menempel di bajunya, ini barangkali tidak berpengaruh apa-apa sama Bang Andri. Ya, galak pula Bang Andri, kan? Ya, virus nempel disemprot dia nanti. Ya, nggak usah pakai infektan lagi, ya. Dimarahin pakai suaranya gemeteran virus corona. Tapi ketika Bang Andri masuk ke dalam masjid, dia menghadapi banyak orang yang kondisi imunnya lemah. Ya, ketika itu kemudian terjadi kontak fisik, nggak mungkin enggak gitu ya. Kalaupun tadi disebutkan bagaimana sholat Jumatnya dijarakin antar jamaah 1,5 meter gitu ya, 1,5 meter gitu ya.
Nah, kita tidak bisa punya jaminan apakah setelah sholatnya selesai tidak terjadi kontak fisik lagi. Keluarnya satu pintu, pakai sendalnya berebutan, ketemu kawan nggak enak kalau nggak salaman. Ini kan terjadi. Ya sehingga yang khawatirkan apa? Bang Andri yang sehat tidak terpapar virus corona akan menularkan virus itu pada orang lain. Dan ini sebuah bentuk kezaliman. Ya, kalaupun ada istilah di dalam masjid ada kawanan serigala lapar, liar dan buas. Ya, kita mau sholat di dalam masjid, hukumnya jadi haram sholat dalam masjid itu. Kenapa? Karena ada bahaya di dalamnya. Banyak riwayat loh Bang. Ya, bahwasannya sholat kita tuh sekalipun khusyuk, sholat kita tidak pindah ke alam lain. Kita harus eling, kita kudu sadar, ya keadaan di sekitar kita yang lagi sholat. Kalau itu bahaya, kita cegah bahayanya. Contohnya apa? Ketika Nabi sholat di rumah, tiba-tiba datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya karena melihat Nabi sholat, beliau menjadi makmum, tiba-tiba berdiri di samping sebelah kanannya. Sayyidah Aisyah menceritakan ada seekor kalajengking tiba-tiba itu menghadap kepada Nabi. Mungkin itu tahu tuh kalajengking yang dihadapi Rasulullah, tiba-tiba si kalajengking meninggalkan Nabi, tapi celakanya malah menghadap kepada Ali. Ya, datang tuh kalajengking. Kalau model kita kan, cuek aja lah. Toh Allah juga tahu kita lagi sholat, disengat kalajengking, kalau kakiku bengkak, tiba-tiba mati, masuk surga. Karena aku lagi sholat. Tapi enggak begitu dilakukan oleh sahabat Rasulullah ini. Ketika kalajengking itu punya sengat dan itu berbahaya, Bang. Diceritakan dalam hadis apa? Doroba Aliyun bina'lihi. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu menginjak kalajengking ini dengan sendalnya. Ya, terjadilah pembunuhan pada waktu itu ketika Rasulullah dengan Sayyidina Ali dalam keadaan sholat. Apakah selesai sholat Nabi memarahi Ali karena membunuh kalajengking? Tidak demikian. Nabi nggak komentar apa-apa. Nabi membiarkan pembunuhan itu terjadi. Maksudnya membunuh kalajengking, ya bukan membunuh. Ya, kan suka kadang imam mengatakan apa? Luruskan dan rapatkan saf. Ya, yang bawa handphone dimatikan. Bukan yang dimatiin, bukan yang bawa handphonenya yang dimatikan. Ya, jadi bukan yang dibunuh yang bawa handphone itu supaya nggak bunyi. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang sholat ya di satu tempat, dia menghadapi satu tingkat bahaya, maka jangan di tempat itu. Dan banyak sekali itu cerita-cerita apa riwayat-riwayat yang menceritakan itu. Contoh lagi ini paling bisa kita ambil korelasinya itu. Di masa perang ada yang namanya sholat khauf. Sholat dalam keadaan takut karena khawatir ada musuh. Sholatnya Rasulullah dan para sahabat itu cukup buat kita ya membaca literatur cukup aneh. Kenapa aneh? Ketika ada beberapa saf tentara-tentara Allah sedang sholat, saf yang pertama ketika berdiri, ya sama-sama berdiri, kemudian saf pertama kemudian melakukan gerakan ruku, yang belakang tidak boleh ruku dulu. Ya, tapi ngapain? Sambil sholat, kepalanya celinguk kanan kiri, sambil tangannya pegang senjata, khawatir ada musuh yang akan datang. Ya, coba bayangkan itu. Padahal orang berperang membela agama Allah, kalaupun mati syahid. Apalagi lagi sholat. Tapi ternyata tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya, nggak boleh nyerah dengan keadaan kalau itu membahayakan. Ya, ketika yang di depan ruku bangun ke i'tidal, baru yang belakang boleh ruku. Ketika yang di depan sujud, yang di belakang kemudian i'tidal. Ketika yang sujud bangun, baru kemudian belakang baru sujud. Artinya apa? Jangan sampai kekonyolan, kebinasaan menghadap kepada para tentara-tentara Allah ini. Jadi Masya Allah. Bang Andri sholat, tiba-tiba tetangga teriak, Bang, rumah abang kebakaran, kompor sebelah rumah meleduk. Ya rumah abang ini separuh kebakaran, ayo, ya Bang Andri, keluarga keluar, antum lagi sholat, biarin aja lah. Saya lagi sholat ini, kalaupun nanti mati karena kebakaran, masuk surga, matinya mati syahid. Oh salah, ini mati sangit, mati yang ya tidak mendapatkan keutamaan mati syahid. Dia dianggap bunuh diri. Kenapa? Karena dia punya pilihan untuk bisa menghindarkan bahaya itu dari dirinya. Coba lihat bagaimana para ulama memfatwakan dengan dalil-dalil ya. Pertama, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu dalam jurang kebinasaan. Jadi kalau bahaya kita hindari. Ya, ayat yang lain wala tulqu anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu sendiri. Ya, demi mengurusi jenazah
memberikan haknya sebagai seorang muslim, tapi kita lupa menjaga kehormatan diri kita. Ya, kita jangan bunuh diri, ya. Biarin Allah Maha tahu saya lagi ibadah, Allah Maha tahu saya lagi ngurusin. Ya nggak bisa begitu. Islam ini real. Ya beribadah jangan cuma pakai perasaan doang, pakai ilmunya dong. Ya karena ilmu fikih itu menyangkut hal-hal yang zahir. Ya kita nggak bisa dengan main perasaan. Kalau main perasaan itu kan bisa A, bisa B, kadang bisa Z. Kita nggak bisa mendikte Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dalil yang lain coba. Ini kaidah fikih ulama. Ya. Ini kaidah fikih yang digali daripada dua sumber hukum antara Quran termasuk sunnah termasuk juga asar-asar para sahabat. Ya kaidah fikih menyebutkan apa? La dororo wa la diror. Ya, ya kalau kita mengartikannya ada dua pemahaman ya. Jadi jangan menghilangkan mudarat dengan mudarat baru atau jangan memudaratkan diri dan orang lain. Jadi ketika antum merasa antum tidak punya kecukupan ilmu tentang mendeteksi keadaan virus pada diri kita, ya, ketika antum datang ke masjid, itu kan khawatir memudaratkan orang lain. Barangkali Bang Andri ini sehat, ketika datang menghadap kepada masjid, tiba-tiba orang-orang terpapar virus yang kita bawa. Ya, saya bukan ahli virus, tapi mentaklid, mengikuti pendapat ahli-ahli virus. Ada yang sekarang jadi permasalahan adalah orang yang terpapar virus corona ini kagak sadar bahwa dia positif. Kenapa? Karena tidak menunjukkan gejala-gejala. Yang ini kita khawatir orang tuh pede aja kan, masuk ruang makan, tempat makan, restoran, masuk ke mall, ya dia nggak pakai masker dan lain sebagainya, dia nggak menjaga dirinya, dia masuk masjid karena bagian daripada ibadah katanya, tapi ternyata dia memudaratkan orang lain. Nah, ini nggak boleh, gitu kan? Kalau bicara tadi ada serigala di dalam masjid, serigala aslinya sekarang adalah kita sesama kita menjadi serigala buat orang lain. Ya, kita bisa saja memakan orang lain. Karena yang wajar nanti. Kenapa kok ulama nanti didorong untuk memfatwakan mudik jadi haram? Ya, kenapa kok mudik jadi haram? Ya, kalau nggak nanya saya nggak jelasin. Gitu ya. Antum kan orang Jakarta ini, tinggalnya di Jakarta, lahirnya di Medan. Ya, rindu pula ketemu dengan Nini Mama di sana. Wah, jadi harus inilah minimal setahun sekali itu harus pulang kampung ini. Tapi bagaimana hukumnya kalau mudik dalam kondisi begini? Ya, kaidah fikih yang berikutnya, ad-dararu yuzalu. Segala yang mengakibatkan kemudaratan kudu harus wajib dihilangkan. Upayanya apa saja? Kan darurat itu kan membolehkan yang dilarang dalam agama. Ya, ketika orang meninggalkan sholat Jumat itu haram hukumnya, tapi ada mudarat, ya sudah. Yang haram ditinggalkan tadi jadi boleh diganti dengan sholat zuhur. Tapi ini sementara saja, Bang. Karena kondisinya begini dan kita berharap bulan Sya'ban selesai, sebelum Ramadan nanti selesailah urusan wabah corona ini insya Allah. Ya kita bisa kembali beribadah sesuai dengan sebagaimana biasalah. Dan ini pertanyaan yang kedua adalah masalah apa namanya tadi? Tarawih. Jadi ya kaitan dengan tarawih. Ya, yang wajib saja boleh kita tinggalkan ganti dengan kewajiban yang lain. Apalagi yang sifatnya sunnah tadi, ya, dan bahkan konon dalam hadis sahih ya, Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan Rasulullah sholat tarawih itu hanya 3 sampai 4 malam saja, sisanya di mana? Di rumah. Ya, maka ya sudahlah, gitu kan, kalau di masjid pun kita nggak mengalami riuh-riuh, ya, dengar-dengar anak kecil berlarian ke sana kemari pada saat pelaksanaan sholat tarawih, riuhnya masjid hari ini kita nggak terdengar. Ya, kemudian ada fatwa atau himbauan agar sholat tarawihnya di rumah saja, ya sudah. Apalagi itu hal yang terkait dengan ibadah yang sunnah, ya, ibadah yang sifatnya sunnah, yang wajib saja bisa berubah hukumnya. Gitulah Bang kira-kira. Nah, ini penting supaya kita memahami kaidah-kaidah fikih ulama, supaya kita ketika kita bisa mengambil tindakan, hujahnya kuat. Ya, Masya Allah itu. Ya mudah-mudahan insya Allah kita pahami. Gitu. Baik Ustaz, ada terjawab Ustaz. Banyak nih Ustaz. Jadi sederhananya tadi jangan memudarat apa tadi ya, la darar wala dirar tadi ya. La darara wala dirar. Jadi jangan mudaratkan diri dan juga orang lain. Jadi yang wajib saja bisa tidak dilakukan ketika dalam kondisi seperti ini, apalagi yang sunnah, itu jawabannya.
Melanjutkan sedikit Ustadz, ini juga pertanyaan dari salah satu jemaah kita karena disampaikan secara private, saya nggak tahu apakah boleh saya sebut namanya, tapi yang boleh saya sampaikan barangkali gini Ustadz, di majelis kita saat ini juga ada banyak teman-teman kita yang berprofesi sebagai dokter. Ya, kebetulan yang bertanya juga seorang dokter Ustadz, jadi ada kekhawatiran. Kekhawatirannya begini, jadi kan mereka tetap harus bekerja, keluar rumah, apalagi banyak mengurus pasien dan seterusnya. Resiko terkena COVID kan sangat tinggi. Jadi mungkin yang ditanyakan sekedar, apakah ada saran amalan-amalan praktis atau doa-doa yang bisa kita amalkan terkait dengan situasi kalau kita terpaksa harus keluar rumah? Itu pertanyaan, Ustaz. Ya, jadi Masya Allah ya, banyak amalan-amalan ma'thurah, amalan-amalan diwariskan oleh Rasulullah dalam banyak riwayat. Ya, termasuk dalam hadis itu disebutkan man qala, barang siapa yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 marrat. Dia baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah alladzi la yadurru, ya, dengan namanya itu tidak ada bisa mendatangkan mudarat, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca 3 kali pagi hari, maka Allah akan menjamin keamanan kita sampai ketemu pagi hari lagi. Kita harus yakin. Berdoa itu kan kuncinya yakin, berhusnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa itu, tawakal kita lewat doa kita harus diiringi dengan usaha juga. Ya, jangan usaha dulu baru tawakal. Salah. Berdoa itu bagian daripada minat tawakal. Ya, berdoa itu bagian daripada tawakal kita kepada Allah. Ya, sebelum melakukan usaha kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon itu. Ya, nah termasuk juga ya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala doa kebaikan. Ya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha. Ya Allah, aku memohon padamu ya Allah, ya berikan aku kebaikan penduduk yang ada di sini, ya kebaikan yang ada di tempat ini. Ya wa a'udzubika ya min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari segala bentuk keburukan, dari keburukan penduduknya, termasuk keburukan-keburukan ada pada tempat itu. Ya, dokter ini sekarang ibarat orang berperang, ya, berjihad. Pilihannya cuma satu di antara 2 pilihan. Kalau perang kan, ya dia hidup atau mati. Ya, dia hidup atau mati. Ya, dia hidup, ya tetap mendapatkan pahala, ya syahidnya, ya mendapatkan bagian juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala membela agama. Ya, sekalipun barangkali perangnya itu dimenangkan atau tidak. Sekalipun si dokter ini ya mampu mengobati si pasien atau tidak, tapi insya Allah ini merupakan ya amalan jihad, ya menjaga keberlangsungan kehormatan orang yang hidup itu. Dan kita berharap sekalipun nanti ya dokter-dokter kita ini ada kekhawatiran, ya terdapat rasa takut juga, ya wajarlah, itulah manusia. Maka tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah. Ya, salah satunya adalah amalan-amalan itu. Atau termasuk amalan-amalan sunnah, ya. Memakan kurma ajwah. Ya, kurma ajwah ini kurmanya Madinah, kurmanya Rasulullah itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan berkah atas kurma itu karena Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Tanah Madinah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka boleh saja si dokter ini, ya kawan kita dokter ini sebelum untuk praktek makanlah kurma ajwa 7 butir sehari itu. Ya, kurma ajwa 7 butir, mohon pada Allah bukan karena kurmanya tapi karena keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tiba-tiba nanti qadarullah kena juga, jangan salahin nabinya. Jangan salahkan hadis Rasulullahnya. Ini bagian dari ujian kita juga. Ya, jangan sampai kemudian orang-orang yang mendikte Allah, ya Allah saya sudah begini, saya sudah begitu, kenapa kemudian kau timpakan juga penyakit itu padaku? Ini jangan, ini bukan ciri orang beriman ini. Ya, jadi semuanya kalau sudah tawakal kepada Allah, berangkat dari rumah menuju tempat praktek, ya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu malaikat senantiasa ketika ada orang mendengar orang mengucapkan itu, ya malaikat itu mengatakan apa? Engkau dalam penjagaan Allah, engkau dalam jaminan Allah. Ya, kira-kira begitu, Bang. Ya, ya amalan itu sedikit, tapi memang manfaatnya kalau kita yakin, insya Allah. Ya Allah memberikan perlindungan kepada kita. Ya. Ya. Syukran, Ustaz. Jadi insya Allah tadi bisa dibaca doanya, bisa dilakukan amalannya buat teman-teman yang terpaksa harus keluar rumah terus, terutama para dokter ya. Termasuk kita juga sih. Itu termasuk kita juga barangkali bisa mengamalkan. Ya Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya, tadi kan ada informasi tentang bagaimana kalau maksain sholat Jumat ya. Saya punya Ustaz. kawan, kebetulan member kita di grup Pusat Belajar Waris Islam, itu ada yang namanya Ustadz Kasmuri dari Poso itu. Ustadz Kasmuri dari Poso, beliau berbagi cerita. Di Poso itu alhamdulillah sekarang masih zona hijau. Ya, yang beliau tanyakan adalah begini, apakah fatwa MUI itu yang terkait dengan penundaan sholat Jumat karena adanya wabah itu berlaku keseluruhan wilayah di Indonesia atau tidak? Kata beliau gitu. Kalau di tempat kami ini kan masih zona hijau. Ya, kami punya pesantren, masih deretan keluarga Bontor, ya, itu melakukan lockdown mandiri di pesantren. Orang yang di dalam nggak boleh keluar, orang yang di luar nggak boleh ke dalam. Dan sehingga kiai-kiai yang ada di pesantren itu kemudian mengeluarkan kebijakan tetap melaksanakan sholat Jumat. Ya, beliau nanya begitu, bagaimana hukumnya? Saya cuma bilang begini, ketika seorang tidak terhalang melakukan sesuatu, dia tidak benar udzur syar'inya, maka dia tetap diwajibkan untuk mengerjakan perbuatan wajib tadi. Tapi antum harus bisa menjamin bahwasannya udzur itu tidak ada. Oh, tidak ada Ustaz, ini daerah hijau. Cuma kita melakukan tindakan orang luar nggak boleh masuk, orang di dalam nggak boleh keluar. Ya, dan sampai sekarang alhamdulillah sholat Jumatnya masih bisa dilakukan di dalam pesantren itu. Dan santri-santri mereka tidak dipulangkan, tapi tetap ada di pesantren itu, gitu kan? Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang bisa menjamin tercegahnya wabah, tidak tertular, ya silakan saja. Ya, tapi tidak dengan hanya hawa nafsu dan keawaman kita, tapi harus disertai dengan penelitian ilmiah, ya, disertai dengan ilmu yang cukup terhadap masalah ini. Jadi jangan cuma dengan perasaan, kita akan ke masjid, mau ibadah, gak mungkinlah Allah akan menurunkan penyakitnya untuk orang beribadah. Loh, ibadah yang paling sempurna siapa kecuali Rasulullah? Beliau juga ngalamin sakit, beliau juga mengalami demam, ya, bahkan disihir ya oleh orang-orang kafir musyrik. Beliau pernah istilahnya sekarang disantet, ya, disihir pada waktu itu sehingga menjadi asbabun nuzul turunnya 2 surat perlindungan itu. Ya, ada surat 2 perlindungan, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas itu. Kenapa? Karena peristiwa itu dialami sama Nabi, beliau disantet, disihir, sehingga berhalusinasi melakukan satu perbuatan, padahal beliau tidak melakukan itu. Ya, dia berhalusinasi sampai mengalami panas demam yang semisal dengan 10 orang laki-laki dewasa. Nah, jadi kalau dijaminan bisa hilang mafsadatnya itu bisa tidak muncul, ya silakan saja. Tapi siapa yang bisa menjamin? Itu aja. Kalaupun maksa, ya ini kan sama saja orang awam yang tidak ngerti permasalahan hukum, yang menghujat-hujat fatwa ulama, dia mengaku lebih beriman, lebih alim daripada ulama. Padahal hati-hati, fatwa ulama bisa menjadi dalil untuk orang awam kayak kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jadi sekali lagi penegasan dari Ustaz pada kita, jangan memaksakan diri kalau memang kita tidak bisa menjamin penularan itu bisa terjadi, atau mungkin kita yang ditulari atau kita yang menularkan, gitu ya. Baik, teman-teman, masih ada satu pertanyaan nih barangkali Ustaz. Kalau saya melihat waktu sekarang jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya nggak tahu waktu Indonesia bagian Bang Wita di Australia udah jam berapa ya? 4 jam ya di sana. Jadi mungkin udah, saya nggak tahu nih. Bentar lagi masuk waktu zuhur. Jadi Buya Ade, tadi kita sepakati pengajiannya kita masukkan sampai tidak ada pertanyaan lagi gitu barangkali.
Maka kira-kira dari teman-teman apakah masih ada pertanyaan? Sebetulnya masih ada satu pertanyaan tadi terlewat Ustadz dari Bang Iqbal. Silakan, Bang. Saya meminta Bang Iqbal untuk bertanya langsung aja ke Ustadz karena masih belum jelas ini apakah ini sesuai peringatan Rasul gitu tadi. Jadi peringatan Rasul yang seperti apa? Tolong Bang Iqbal di-unmute supaya bisa langsung bertanya ke Ustadz. Silakan Bang Iqbal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ini kan sebelum COVID-19 ada virus MERS, ada virus SARS, kemudian ada ini sekarang COVID-19. Terus saya dengar beberapa kajian-kajian yang menghubungkan ini dengan tanda-tanda kiamat kubro semakin dekat atau tanda-tanda kiamat besar sudah semakin dekat. Nah, ini seberapa valid Ustaz, disandangkan sama hadis Rasulullah SAW? Itu aja ya. Iya, Ustaz. Iya, saya mengambil analogi begini aja. Kiamat itu jangankan yang kubro, kiamat sugro itu sudah terjadi di hadapan kita, Bang Iqbal. Apa contohnya kiamat sugro? Kematian di antara kita manusia. Ya. Nah, ketika kita tahu saudara kita meninggal dunia, ayah ibu kita meninggal dunia, kemudian saudara kita, kawan-kawan kita meninggal dunia, itu kan tanda-tanda kiamat sugro itu. Nah, cuma yang jadi masalah, kita jangan disibukkan dengan kapan sih kita mati, di mana sih kita mati, ya. Tapi yang jadi masalah adalah apa yang kita persiapkan ketika kita menghadapi kematian itu. Ya, kalau kajian-kajian tentang akhir zaman digelar, saya termasuk orang yang agak rada-rada stres juga dengernya gitu. Karena dia menghubung-hubungkan sesuatu, ya mohon maaf gitu ya. Dan tetap menghormati ustadz-ustadz kita yang berusaha untuk memberikan pelajaran dan tidak lain itu intinya kebaikan. Ya, menghubungkan kondisi hari ini dengan beberapa dalil-dalil yang ada gitu ya. Nah, ini saya hanya menarik satu kesimpulan begini. Kiamat itu pasti terjadi. Gitu ya. Semoga kita termasuk orang yang beriman yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, dalam keadaan membawa iman, yang kita diselamatkan oleh Allah tidak mengalami kiamat al-kubro. Karena kiamat al-kubro itu datang hanya ditimpakan oleh Allah kepada umat Rasulullah yang durjana, yang membangkang, yang suka membunuh, yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan khamr, sutra, ya, dan lain sebagainya. Ya, sementara orang-orang yang beriman ini nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu masa, ya, maka yang tinggal di muka bumi itu adalah orang-orang ahli maksiat, orang-orang durjana yang nanti akan Allah timpakan azab dari keseluruhan azab-azab yang pernah Allah timpakan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin itu, gitu ya. Nah, sekarang jadi masalah adalah ketika kita tahu bahwa kiamat ini 14 abad yang lalu sebelum ustadz-ustadz kita sampaikan, yaitu banyak tanda-tanda alamatus sa'ah min asyratis sa'ah. Cuma kadang-kala kita luput dengan tanda-tanda itu, kita disibukkan dengan melihat tanda-tanda itu, akhirnya melupakan tentang bagaimana mempersiapkan diri kita untuk melakukan peningkatan amal. Buktinya apa sekarang? Ya, kematian itu ibarat bayangan yang mengikuti bendanya kemana bergerak. Tapi hari gini, ya, ketika banyak orang yang mati dalam keadaan kena wabah, ya, polisi itu mendatangi tempat clubbing, diskotik, ya, rumah-rumah yang di situ disediakan wanita-wanita pekerja seks itu, ya, mereka berzina, mereka ditangkap main judi, mereka masih nyabu, masih narkoba, ya, jadi luar biasa hari ini, ya. Orang udah tahu, nggak usah bicara tentang kiamat al-kubro tadi, yang antum bisa baca literaturnya. Kalaupun dihubungkan, terus apa? So what? Gitu kan? Ya apa yang harus kita lakukan? Ya, ini buat sebagian orang akhirnya jadi deg-degan, jadi baperan, jadi depresi. Itu tidak diinginkan dalam Islam begitu. Ya, adanya tanda-tanda hari kiamat itu harusnya memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, menjadi orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah. Sama dengan kematian, Bang. Antum, Bang Iqbal, jangan disibukkan kapan cari antum meninggal dunia. Ya, di tempat yang mana ya nanti mati ya gitu.
Ya itu nggak penting, kenapa? Nggak dicari kematian datang. Orang yang berani mati, ya tidak mengurangi umurnya. Orang yang takut mati nggak nambah umurnya. Gitulah. Orang yang berani mati, ya dia menghadapi kehidupan ini nggak berkurang umurnya. Ya, orang yang takut mati dia menghindar tidak bertambah umurnya. Jadi ya ketika ajal datang ya sudah. Cuma masalahnya adalah banyak orang menyesal ketika ajal itu telah datang, banyak kebaikan-kebaikan yang tidak dilaksanakan, tidak dilakukan. Ya saya sih ngasih contoh kecil aja gitu supaya tidak melebar pembahasan kita, ya bahwa wabah ini hadza wa kadza begini wallahu a'lam bishawab. Ya kenapa? Karena dalil-dalil tentang adanya alamatus sa'ah itu dalil yang secara global saja. Ya dalil yang disebutkan secara umum saja, tidak menyebutkan secara spesifik. Kalaupun ada yang spesifik, nah ini perlu penelitian secara ilmiah. Bukan sekedar menukil. Ya pernah kan ada ceramah yang menukil seorang syekh dari Yaman yang meruqyah orang lain yang jin itu kemudian diajak dialog, ya tentang masalah virus corona diciptakanlah hadza wa kadza. Nah ini kemudian jadi dasar orang itu menyampaikan ceramahnya. Padahal kita nonton juga itu. Jadi yang disampaikan itu ya kadang-kala yang sudah kita lihat di YouTube juga gitu. Kejadian-kejadian di luar sana. Kemudian dihubung-hubungkan dan sebagainya. Tapi tetap saya menghormati lah ustadz-ustadz kita dengan niat baik untuk memotivasi kaum muslimin agar ziyadatul khair, bertambah kebaikan dengan menceritakan keadaan-keadaan fenomena akhir zaman ini. Ya, sekarang yang jadi masalah ya kalau tahu ini kiamat sudah dekat, ya semenjak Rasulullah diutus tuh kiamat sudah dekat. Tapi sejauh mana istiqomahan antum kita semua terhadap agama ini? Sudah sejauh mana antum membela agama ini? Sudah sejauh mana kita menjalankan kewajiban-kewajiban baik yang wajib maupun yang sunnah tadi? Sudah seberapa manfaat yang kita berikan kepada orang lain? Ketika kita sibuk dengan wabah corona, yang kita sibukkan masalah ibadah. Ya, ibadah kita kepada Allah, tapi kita melupakan ibadah sosial kita kepada orang lain. Antum nggak peduli, kita nggak peduli dengan tetangga yang kelaparan. Kita nggak peduli dengan tukang ojek yang setia nganterin antum sekarang ini kesulitan. Ya, maka Masya Allah beras yang cuma mungkin satu paket 5 kilo harga 65.000 di minimarket, di supermarket itu amat sangat berharga bagi kawan-kawan kita dengan kondisi yang sekarang. Ini Masya Allah ya, buat antum yang bekerja dirumahkan saja masih aman, gaji tetap dilaksanakan, ya tanggungan masih diberikan, jaminan hidup masih dikasih. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan penghasilan harian? Ya, orang-orang mendapatkan kayak kita ya, Ustaz. Ketika baru mendapatkan. Gitu Bang ya. Ini kan khawatir ini. Ya, ada motivator di satu negara itu. Ya, Bang motivator ini kan mendapatkan manfaat daripada mengajarnya itu kan tergantung order, ya digelar acara-acara motivasi, ya. Tapi ketika ya dalam semacam ini kebingungan juga dia kan, ya kebingungan juga gitu karena mungkin barangkali ada mereka-mereka yang sebagai pekerja-pekerja informal yang perlu kita pikirkan, gitu ya. Ini ternyata manfaatnya luar biasa. Ya, ada ayat yang menyatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya untuk kita segera bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Bersedekahlah kalian sebelum kematian akan datang kepada satu di antara kalian itu. Ya ketika datang kematian itu tiba-tiba ada si mayit kan meminta kepada Allah ya apa? Minta agar ditangguhkan kematiannya. Untuk apa? Ternyata dia mau sedekah. Nah, ini banyak orang yang lalai hari ini. Orang-orang kaya asik untuk mengamankan dirinya, orang-orang yang punya duit asik untuk mencari amal untuk keluarganya, tapi dia melupakan ibadah sosial itu. Yang kita ributkan masalah Jumatan, nanti tarawih bagaimana. Ya, ini kan jadi masalah ini. Ya, jadi memang harus kita perhatikan bagaimana bentuk ibadah sosialnya. Kalau saya ngambil hikmahnya saja, Bang. Ya, saya tidak punya cukup kafaah ilmu tentang apakah valid atau tidak. Nah, ini kan kalau antara teori dan kenyataan gitu, kira-kira teorinya begitu, datang daripada sabda Rasulullah SAW. Tapi apakah itu kemudian kenyataan yang sekarang bisa dihubungkan atau tidak? Ya, ternyata kan zaman itu bisa berubah-berubah. Yang kita nggak pernah tahu besok kejadian apa, gitu kan? Ketika Nabi ditanya kapan hari kiamat, ya orang yang nanya aja lebih nggak tahu juga daripada yang ditanya kan gitu.
Ya, artinya kiamat itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kematian pasti, kiamat pasti. Nah, cuma yang apa namanya, ketika Nabi ditanyakan, antum pernah baca hadis ya, seorang ahlul badiyah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan sih kiamat itu terjadi? Nabi nggak jawab. Nabi cuma tanya apa? Ma'adat. Apa sih yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Apa kata si ahlul badiyah ini? Yang aku persiapkan hanyalah rasa cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Ya, apa kata Nabi? Anta man ahbabta, maka kamu akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang kau cintai. Jadi Masya Allah, ya ketika antum nanya apakah kiamat itu bagaimana validnya, saya ngikutin sunnah Nabi aja deh. Ya Iqbal, ya akhi Iqbal, ma'adatta laha. Wahai akhi Iqbal, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat kubra nanti? Tanya dia sama kita masing-masing. Ya Bang Iqbal ya, sukses terus Bang Iqbal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, insyaallah. Keren Ustaz. Jadi terima kasih atas pertanyaan dari Bang Iqbal. Jadi intinya jangan stres. Orang yang berharap cepat mati tadi tak bertambah, tak berkurang umurnya. Orang yang berani mati juga, orang yang takut mati tak bertambah umurnya. Jadi mati pasti datang juga. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, masih apakah ada pertanyaan dari antum-antum semua, akhi dan ukhti semua? Terakhir barangkali Bang, kalau masih ada. Ya ini karena sudah jam 11.42 menit. Monggo, silahkan. Kalau nggak ada, jangan lupa doa tadi, Bang. Kalau mau doa dulu. Tahu. Iya, Bang. Siap, Bang. Ya. Jadi soal mudik sudah dijawab tadi Kak dia. Jadi sholat saja tidak, sholat yang wajib saja boleh tidak ke masjid gitu, atau bisa ditunda bahkan. Apalagi kalau cuma mudik ya. Baik, kalau kita tidak ada pertanyaan, barangkali Ustadz, saya kira ini akhir dari pengajian kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, ada kebetulan beberapa musibah yang dekat dengan sahabat-sahabat kami barusan terjadi, Ustadz. Jadi mungkin sembari nanti kita menutup, kita doa bersama, gitu, dipimpin oleh Ustadz. Pertama, ada sahabat kami yang Ustadz juga kenal, almarhumah, rajin hadir di pengajian kita, bahkan juga Ustadz pernah mengajar kalau nggak salah ke rumahnya, atau belum ya, barangkali karena Bogor belum ya Bang Ade ya. Namanya Kak Rahmayanti Bukit. Beberapa waktu yang lalu beliau berpulang ke rahmatullah karena sakit, kanker, sudah cukup lama sakitnya, kemudian kemarin memburuk lagi dan akhirnya meninggalkan kita. Saya lupa tanggal pastinya, sekitar seminggu yang lalu lah ya, kali apa, mungkin 2 minggu yang lalu. Jadi mohon nanti kita bisa mendoakan Kak Rahmayanti Bukit. Nama beliau almarhumah Rahmayanti Bukit, Ustaz. Binti Fulan, saya tidak tahu pula namanya. Yang kedua, ada sahabat kita juga, Kak Mimi, yang neneknya kemarin berpulang. Sama neneknya kemarin, siapa ya? Lupa ini. Mungkin ada teman-teman bisa bantu. Bang Toga, hafal nggak? Mesti nyari ke atas nih kalau di grup. Informasinya. Oke, jadi yang berpulang ini namanya Hajah Tengku Rafiah binti Tengku Syahputra. Kebetulan ini adalah ibunda dari mantan gubernur Sumatera Utara dulu, Bapak Tengku Rizal Nurdin, yang kebetulan anaknya sahabat kita juga, ikut di pengajian kita juga, Ustadz. Namanya Kak Armila Madiana. Jadi 2 orang yang meninggal ini, jadi kita minta sama-sama kita doakan. Selebihnya ya barangkali kita sama-sama minta didoakan juga nih, kita sama-sama berdoa supaya kita selamat, sehat-sehat semua kita, keluarga kita dalam situasi virus corona yang merajalela ini.
dalam bulan Ramadan, semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan dan kemudian juga bisa beramal ibadah maksimal di bulan Ramadan. Barangkali itu kalau dari saya sebagai penutup. Mungkin dari Bang Ade atau Bang Ican, Bang Iqbal, ada tambahan? Atau dari kawan-kawan yang lain ada tambahan? Mungkin ada yang mau menitipkan untuk dibacakan doa juga? Langsung unmute aja dan langsung menyampaikan. Baik, kalau tidak ada, kita doa ini masukan dari Bang Toga nih. Kita doain kawan-kawan yang dokter nih, Ustaz. Para pejuang-pejuang kesehatan kita yang ada di grup ini nih. Banyak dokter-dokter di sini. Ada Kak Dewi Masyita, ada tadi siapa lagi, Bang Pahala hadir di sini ya. Ada siapa lagi, Kak Melda suaminya yang dokter. Siapa lagi yang dokter, Kak Nelly. Ya, dan keluarga-keluarga kita yang dokter juga lah, kita mungkin bisa kita doakan kita. Bang Davianto Arif, yang provinsinya terakhir sekali kena COVID tuh, Gorontalo kemarin. Cuman Bang David nggak ada nih. Kak Vina juga hadir ya? Ada ya Kak Vina? Ya, gitu Ustaz. Jadi ada 3. Pertama tadi ada kawan kami yang sudah mendahului kami, namanya Kak Rahmayanti Bukit. Yang kedua ada nenek dari sahabat kami, Ibu Hajah Tengku Rafiah binti Tengku Syahputra. Kemudian yang ketiga, kita doakan kawan-kawan kita yang dokter untuk bisa selalu dalam lindungan Allah, dan kita semua juga yang hadir di sini bisa dalam sehat-sehat walafiat, semua beserta keluarga kita, dan bisa menyambut Ramadan dan dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah ini termasuk ibadah, diganjar oleh Allah 1 huruf 10 kebaikan yang semisal dengan itu. Maka dengan ibadah membaca surah Al-Fatihah menjadi wasilah menghantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita niatkan di hati kita masing-masing, sekalipun nama barangkali tidak saya sebutkan, tapi insya Allah Allah Maha mendengar apa yang ada di hati kita. Kita menyebutkan kawan-kawan kita yang telah meninggal dunia, orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, ya sanak saudara kita, kerabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, ya dipermudah atas penghisapannya, diperberat timbangan kebaikan-kebaikannya. Dan kita doakan pula di garda terdepan para pejuang-pejuang kesehatan, dokter-dokter kita, ya, mereka yang barangkali kita tidak kenal maupun dokter-dokter yang kita kenal, karena itu termasuk bagian daripada kawan karib kita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan. Allah senantiasa pelihara kesehatan para dokter-dokter kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan hal-hal yang memudaratkan pada diri dokter-dokter kita agar mereka bisa melaksanakan pertolongan sesama manusia dengan kemampuan ilmu yang Allah curahkan kepada mereka. Dan jangan sampai kemudian si dokter ini pulang membawa mudarat juga untuk keluarganya. Allah senantiasa memberikan kesehatan, memelihara kesehatan para dokter kita yang ikut untuk membantu selesainya urusan virus corona ini, dan jangan sampai kemudian memudaratkan keluarganya yang ada di rumah. Dan kita doakan pula, Masya Allah, ya mereka-mereka yang terpapar dengan virus corona ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menyembuhkan penyakitnya. Dan semoga ya apa-apa yang dialami oleh beberapa saudara kita yang terpapar dengan virus itu menjadi penggugur dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap sebentar lagi masuk Ramadan, semoga Allah pertemukan kita di bulan Ramadan, segera berlalu badai wabah ini, ya, sehingga kita bisa khusyuk untuk melaksanakan ibadah selama di bulan Ramadan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lijalkal karim wa li'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'adad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Amin ya Allah. Khususan ila abaina wa ummahatina jadda wa jaddatina. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma jal qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la tajal qabrahum khufratan min khufratin niran. Allahumma hasibuhum hisaban yasira. Allahumma hasibuhum hisaban yasira. Allahumma hasibuhum hisaban yasira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa lafa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa na'udzu minal faqri wal kufri wal fusuq wa na'udzu bika minas qamami wal bakami wal junun wasal asqam wa na'udzubika minal 'aha wa na'udzu bika minal bala wal waba. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid dan wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi was samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi was samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi was samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas doanya dan pengajian kita hari ini, dan tadi sudah Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Artinya kita sudah bisa mengakhiri pengajian kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih buat semua kawan-kawan. Saya kira kalau ada yang mau meninggalkan room ini, monggo silakan. Kalau misalnya seperti biasa, kan pengajian kita ini tidak hanya sekedar untuk mengaji, tapi juga adalah kaitannya untuk membangun terus silaturahmi yang sudah kita miliki bertahun-tahun. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa saling ngobrol, bisa cerita, update kabar gitu ya. Barangkali udah lama nih, udah nggak ngelihat Bang Mudio, udah kelihatan tuh Bang Mudio tuh. Ada Raja juga, si Raja Harahap tuh dada-dada barusan tuh Raja Harahap. Bang Makmun tuh udah lama nggak kelihatan. Pak Makmun, apa kabar? Sehat-sehat ya? Ustadz, jadi Kak Dewi juga, Dewi Masyita. Ini banyak dokter-dokter
moderator kita nih di sini. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman mau tetap ada di sini, kita masih bisa. Kalau Ustadz nanti untuk Ustadz kita bisa ngobrol lagi Ustadz soal yang tadi Ustadz tanyakan mengenai kajian itu. Nanti saya hubungi Ustadz ke Ustadz, kita bicarakan lebih detail tentang bagaimana melakukannya ke depan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Saya izin ya, insya Allah. Istabiru, lanjutkan. Mudah-mudahan semuanya memberikan keberkahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo nih teman-teman, mau di unmute, mau cerita. Bang Mudio itu kayak di ini ya, di Singgasana gitu ya, Bang Mudio ya. Singgasana kerajaan apa ini? Majapahit apa Sriwijaya? Sunda Empire. Sunda Empire. Ngeri ya. Le, tunjukin Le kolam renang kau Le. Nah, kalau Renang kau Le. Recordingnya ya, Tri. Ya, recordingan dikasih. Halo semua.